ほんの少し昔の話。アルネスの地では2つの勢力が覇権をかけて争っていた。定められた命を持つ情妙、死の枷から解き放たれた。Anime ini dibuka dengan menampilkan peperangan panjang antar dua kubu, yakni kubu makhluk fana melawan kubu makhluk abadi. Puncak peperangan abadi ini berujung pada dua sosok yang diyakini akan menentukan nasib dunia mereka. Sang Hirogarm dengan pedang suci Ixasordenya melawan sang Raja Iblis keabadian Ferutoru Verveto Versifato. その一戦をもって物語は終焉を迎えた。 Peradu mekanikan kedua entitas terkuat ini pun berakhir pada tahun 1599, bulan naga hari ke-12. Sekaligus juga mengakhiri peperangan panjang ratusan tahun dari kedua kubu mereka. Sebelum tiada, Raja Iblis Red Velvet ini memuji betapa OP-nya Hirogarm, begitu pula sebaliknya. Hirogarm turut memuji sang Raja Iblis yang hanya kalah tipis darinya. Raja Iblis Red Velvet yang merasa unggul dari segala aspek, mau itu kekuatan, pasukan, dan juga planning, meyakini seharusnya kubunya lah yang memenangkan peperangan abadi ini. Kemenangan di tangan kubu makhluk fana seperti Hirogarm tentunya membuatnya bertanya-tanya kenapa dia bisa kalah darinya. Dengan keyakinannya, Hirogarm memberitahukan bahwa keinginan untuk hiduplah yang membuat kubu fana mencapai kemenangan seperti itu. Meski bagi makhluk abadi, kubu fana hanyalah sesuatu yang kecil dan rapuh, namun justru karena hal itulah mereka yang lemah, jadi bisa berjuang mati-matian untuk tetap bertahan hidup. Hirogarm menyebutnya sebagai cahaya kehidupan. Setelah mendengar semua itu, Raja Iblis Red Velvet ini meminta Hirogarm untuk mengingat tentang satu hal. Di mana ada cahaya, di sana pasti akan ada kegelapan yang mengikutinya. Dan selama ada kegelapan, Raja Iblis sepertinya akan terus menantang sang cahaya sampai kapanpun. Sarabada, waga saiyaku no shukuteki, Mao Bertol. Scene lalu berpindah menampilkan Raja Iblis Vel yang baru aja dibangkitkan oleh salah satu dari 6 pilar bangsawan iblis, sang insinerator cahaya bernama Duk Machina Soleji. Diketahui Raja Iblis Vel dibangkitkan setelah 500 tahun lamanya menggunakan sebuah sihir yang baru disempurnakan bernama Mete Noel. Nah, keanehan pun dapat terlihat dengan sangat jelas karena kebangkitan sang Raja Iblis bisa-bisanya ada di bekas katedral bawah tanah Nelidor Stasiun Shinjuku, Jepang. Gak ingin ambil pusing soal lokasinya saat ini, Raja Iblis Vel ngajakin Machina untuk menguasai dunia Arnes sekali lagi. Mendengar hal itu, Machina ingin menyampaikan satu hal pada tuannya, yang dimana ternyata dunia lama mereka sebenarnya sudah lama hancur. 80 tahun yang lalu, Arnes berbenturan dengan dunia dari dimensi lain yang disebut Ars alias Bumi. Dalam sebuah bencana antar dimensi yang disebut Fantation itulah, kedua dunia menyatu dan menyebabkan pergeseran tektonik di dasar lempeng dunia. Di 3 tahun pertama, populasi dunia berkurang sebanyak 1/10, sistem negara pun telah mati, dan tiap-tiap kota malah berubah menjadi negara individu. Tentunya konflik langsung terjadi di antara kota-kota tersebut. Tapi selang beberapa tahun setelahnya, konflik itu pun mulai mereda, dan era itulah yang menjadi keadaan saat ini. Yang bahkan, teknologi tinggi peradaban bumi telah dipadukan dengan sihir Arnes hingga menciptakan sebuah utopia yang belum pernah ada sebelumnya. Singkat cerita, di tengah ketidaktahuan akan dunia saat ini, Vel hanya bisa bergantung pada Machina yang jauh lebih paham tentang era ini. Tapi sayang ketika Machina yang ingin memperingatinya soal peraturan di negara ini, Vel malah tidak mendengarkan dan seenaknya menggunakan sihirnya di saat itu juga. Iya, tanggapan semua orang sekitar justru menganggapnya sebagai orang dongo. Bahkan petugas patroli pun terdengar akan mengejarnya jika Machina tidak menarik tuannya itu pergi menjauh dari sana. Di saat itulah Vel merasa baru aja melewati sesosok entitas yang tidak asing baginya. Tanpa bisa memeriksa sosok tersebut, nampaknya Machina dan Vel yang duduk berdua membicarakan semua hal pasca Raja Iblis Vel tiada. Cerita singkatnya itu 80 tahun yang lalu, tepat beberapa waktu setelah Fantation terjadi, dua kubu memutuskan untuk melakukan gencatan senjata.
Sembari memasang sebuah memory card ke sebuah alat di lehernya, Makina menunjukkan sesuatu tentang perburuan makhluk abadi lewat HP-nya. Kala itu makhluk abadi dianggap bukan makhluk hidup dan harus dimusnahkan dari dunia baru ini. Seiring dengan perkembangan teknologi sihir, senjata anti abadi pun diproduksi secara massal sehingga para makhluk abadi harus mengalami nyaris punah sepenuhnya. Vel lalu menanyakan nasib 6 pilar bangsawan iblis selain Makina. Duke May, Duke Silwald, dan Duke Ralsyn tidak diketahui keberadaannya, sedangkan Duke Zenol harus mengorbankan diri supaya Makina bisa lolos dari kematian. Hal itu harus Zenol lakukan karena hanya Makina dan Duke Ralsyn sajalah yang mengetahui metode pengaktifan upacara kebangkitan Mete Noel. Mendengar hal itu, tentunya Vel memuji betapa setianya Duke Zenol terhadap dirinya. Makoto ni taigi de aru. Setelah Vel nanyain nasib Duke Marcus padanya, sontak Makina pun gelagapan seolah gak ingin membahasnya sama sekali. Ia bahkan dia sampai mengalihkan pembicaraan dan pergi untuk membelikan minuman untuk tuannya. Hayo, yahoo! Alamak, ada VTuber, wap! Di tengah Raja Iblis yang heran ngelihat VTuber di layar besar seperti itu, sesuatu yang disebut Aether nampak melintas dan berkumpul di seorang gadis yang seolah hendak melakukan sesuatu. Dan ternyata... Kusogaki, fix gadis tadi itu Kusogaki parah cuy. Setelah mengubah semua layar di area itu, nampaknya Vel yang menemuinya untuk menanyakan apa yang dilakukannya tadi. Biarpun dia mau mengelaknya, tapi begitu ia mendengar Vel yang tahu soal fungsi Aethernya, seketika itu pula si gadis langsung tertarik dan menanyakan siapakah dirinya yang sebenarnya. Mao. Majide nani itten no? Singkat waktu, pertemuan singkat ini membuat Raja Iblis Vel dan si gadis jadi cukup dekat bak seorang teman, yang dimana si gadis ini terlihat menjelaskan Aether hack miliknya yang bisa menyusup ke celah fatal sistem keamanan kota, yang tentunya nggak pakai Windows Defender juga macam negeri Wakanda dong ya. Di tengah menggebu-gebunya membanggakan diri, Vel memotong untuk menanyakan sosok bernama Marcus padanya. Tanpa menanyakan apapun, gadis ini langsung menunjuk ke sebuah perusahaan merah yang memiliki direktur terkenal bernama Marcus. Setibanya di sana, Vel langsung dibawa oleh seorang wanita selaku sekretaris pribadinya si Marcus untuk menemui atasannya di puncak gedung. Si mbak sekretaris yang sejak tadi diliatin sama Vel langsung menanyakan kenapa dia melirik ke arahnya seperti itu. Vel mengaku hanya penasaran dengan pin monster kecil yang ada di bajunya. Dengan sangat bangganya si mbak sekretaris ini memberitahukan bahwa monster mungil bernama Ishimaru ini adalah maskot perusahaan sihir berat Ishimaru mereka. Sesampainya mereka di puncak gedung, nampaknya Marcus yang menyambutnya dengan tampang tidak sopannya. Dari arah ucapan, tindakan, serta ekspresinya, bisa dipastikan Marcus sudah tidak menghormati ataupun patuh kepada tuannya lagi. Meski hanya goresan kecil, namun luka yang dialaminya itu nggak bisa langsung menutup dengan sangat cepat seperti zaman dulu. Marcus pun langsung mengatainya yang telah melemah dan sok-sokan pengen menguasai dunia lagi. Ia juga menekankan bahwa keyakinan dan ketakutannya terhadap Raja Iblis Velvet telah lama hilang sepenuhnya. Hal tersebut membuatnya yakin tidak perlu berlutut lagi di hadapannya seperti sebelumnya. Bahkan dengan sangat kurang ajarnya, Marcus menyuruh mantan rajanya ini untuk bersujud di hadapannya jika ingin menjadi bawahannya. Spellbreaker. Sontak Vel pun sangat syok mengetahui Marcus yang baru aja mematahkan sihirnya dengan sangat mudah. Sepuasnya menertawai mantan rajanya ini, Marcus menjelaskan bahwa alat di lehernya lah yang menjadi jawabannya. Menggunakan layar proyeksinya, Vel diperlihatkan fungsi alat yang disebut alat sihir Familia. Dasarnya saat seseorang ingin menggunakan sihir, mereka membutuhkan inisialisasi, konstruksi, ekspansi, mantra, dan deklarasi. Menggunakan Familia, mereka bisa menghilangkan 3 proses sekaligus. Hanya dengan memasang alat itu, semua orang dari segala ras dan usia dipastikan bisa menguasai sihir tanpa metode konstruksi, ekspansi, atau mantra sama sekali. Marcus pun menambahkan bahwa Familia tidak dirancang untuk digunakan kepada tubuh fisik yang memiliki mana yang sangat tinggi. Yang artinya, semua ini adalah skenario yang dibuat oleh Duke Marcus supaya saat sang Raja Iblis bangkit, dia tak akan bisa menggunakan Familia sama sekali. Spellbreaker.
Dan ya, pada akhirnya Raja Iblis Velvet harus menerima fakta bahwa dirinya tidak hanya dihianati oleh salah satu petingginya, tapi juga telah dihianati oleh era itu sendiri, yang menjadikannya dari yang terkuat menjadi yang terlemah. Mirisnya lagi, alasan dibalik Markus yang mengkhianatinya sampai seperti ini gak lain karena sejak awal dirinya emang udah sangat membencinya. Dari segala aspek, mau itu sifat ataupun pencapaiannya, segala hal dari Raja Iblis Velvet sangat-sangat dibenci olehnya. Gak ingin melihat mantan rajanya lagi, Markus terlihat akan mengusir paksa Vel dari tempatnya ini. Dan beginilah bagaimana era Raja Iblis benar-benar akan berakhir. Di tengah rasa shock pasca dikalahkan dengan sangat mudah, Vel yang gak sengaja menabrak orang lain pun malah mengatainya dan berakhir dengan sangat menyedihkan. Di lain sisi, nampaklah Makina yang sedang mencari-cari keberadaan tuannya. Hingga ketika ia merasakan ada pertempuran dari kejauhan, Makina langsung menghampirinya dan mendapati tuannya yang semakin shock karena baru aja dikalahkan oleh orang-orang tadi. Di kereta, Makina meminta maaf pada Vel karena tidak memberitahunya sejak awal, dan berakhir membuat tuannya ini jadi terluka seperti itu. Vel pun merasa nggak masalah dan mengaku endingnya juga akan sama aja meskipun Makina memberitahunya lebih awal. Setibanya mereka di sebuah wilayah kumuh, di sini Raja Iblis Vel akan dibuat sangat-sangat terkejut karena awalnya ia mengira satu gedung besar inilah yang menjadi tempat tinggalnya si Makina. Tapi begitu mereka memasuki sebuah ruangan, Vel merasa tempat itu sangatlah kecil untuk seukuran gudang sekalipun. Yang padahal... Iya, ruangan kecil yang dianggap sebagai gudang ini rupanya adalah tempat tinggalnya si Makina. Mengira dia sedang bercanda, namun Makina memberitahukan bahwa gajinya sangatlah rendah hingga membuatnya hanya sanggup memiliki ruangan sekecil ini. Menyadari Makina sedang tidak bercanda, pada akhirnya Vel pun mengetahui keadaannya dan memuji kesetiaannya sembari mendekapkan kepalanya ke badannya. Sin mundur ke masa lalunya Makina. Kala itu Makina yang merupakan makhluk abadi terus-terusan mendapatkan diskriminasi dari warga desanya sendiri yang sangat ketakutan dengan kehadirannya. Mau berapa kali pun dia ditikam, luka-lukanya itu bisa langsung sembuh dalam hitungan detik. Alhasil menjatuhkannya ke dalam gunung berapi dirasa menjadi satu-satunya opsi yang mereka miliki. Namun yang terjadi... Dan ya, berkat kemurahan hati sang Raja Iblis, Makina mampu terhindar dari kematiannya. Melihat Vel yang mengulurkan tangan padanya, jelas Makina berniat mengabdikan seluruh jiwa dan raganya kepada sosok penyelamatnya itu. Setelah terbangun dari mimpinya, Makina mengawali paginya dengan kegiatan layaknya seorang waifu idaman. Di tengah memasak, ia terlihat memanggil Electlate, ia merupakan AI asisten pribadi Makina yang menyerupai dirinya. Meski sepertinya Makina berharap Electlate akan memiliki emosinya sendiri, namun sekalinya AI, sistem yang diatur telah diset supaya kegiatan yang dilakukannya hanya sebatas asisten pribadi. Selesai masak, Vel pun dibangunkan karena sudah waktunya sarapan. Meski belum pernah melihat menu itu dan belum pernah memakai sumpit sebelumnya, namun untungnya Vel tetap menghargai dan mempelajari penggunaan sumpit dengan sangat cepat. Selesainya ngincip satu persatu masakan penuh cintanya Makina, tinggal pujian sajalah yang akan dikatakan oleh Raja Iblis kita yang satu ini. Singkat waktu, setelah membicarakan tentang semakin berkurangnya makhluk abadi di tahun ini, yang meski perburuan makhluk abadi sendiri telah berhenti sejak beberapa puluh tahun yang lalu, namun keduanya memiliki kesimpulan yang sama, di mana sejatinya kekuatan asli sang Raja Iblis jauh dari kata OP, dikarenakan kurangnya keyakinan orang-orang terhadap kehadirannya. Ya, simpelnya, semakin sedikit yang percaya kehadiran sang Raja Iblis, maka semakin lemah pula kekuatannya. Apalagi di tahun 2099 ini, nama dan gelar Raja Iblisnya itu nggak lebih dari cerita recehan.
Meski begitu, Vel tetap optimis bahwa kehadirannya itu pasti akan kembali diakui semua orang sedikit demi sedikit. Merasa ngenolep itu kurang bagus baginya, Vel berniat pergi ke kota untuk menghirup aroma pasca 500 tahun lamanya. Mendengar hal itu, Makina mengajukan diri untuk menemani, meski dalam hati dia cuma ingin berkencan dengannya. Odekake o shimasen ka? Scene berlanjut di kota. Apakah mereka yang memulainya dari toko baju murah yang seriusan modern edan? Gimana enggak? Hanya dengan Vel yang diminta berdiri di sebuah perangkat pemindai 3 dimensi, detail tubuh dan pencocokan baju yang sesuai bisa dioperasikan dari sebuah monitor di sana. 世のありのままの肉体を衆目にさらすに何も問題はないということだな。いえ、そこは来ていただいて。王の体を下々の者が拝謁するなど、もったいないが過ぎます。Sehabis men-setting apa-apa aja yang dibutuhkan olehnya, Eleclet dipanggil untuk membantunya memilihkan baju yang sesuai untuk Vel. Menurutnya baju olahraga adalah yang paling cocok, dan meski Makina merasa kurang sopan memberi tuannya pakaian begitu, namun Vel justru merasa senang dan merasa baju itu akan sangat cocok untuknya. さすがはマキナ。おお、素晴らしい衣装だ。この土地で栄えた国で使われていた文字でございます。ほう。して、何と読む？魔王です。Auto kebeli langsung coy. BTW ini merek plesetannya dari Uniqlo ya guys. Melihat Makina yang pergi begitu aja, Vel mengira bawahannya itu pergi tanpa membayar sama sekali. Namun Makina menjelaskan pembayarannya telah otomatis terbayarkan begitu mereka membeli barangnya. Selesai makan, Vel menyempatkan diri untuk menanyakan soal Familia pada Makina. Mengesampingkan soal pengkhianatan Markus, ia beranggapan Familia adalah sesuatu yang sangat revolusioner baginya. Makina pun menjelaskan bahwa berkat alat itulah semua kegiatan jadi jauh lebih mudah dari sebelumnya. Sebelum adanya Familia, perangkat serupa pernah ada tapi dalam bentuk perangkat genggam. Terlepas dari fungsinya yang 11-12, Familia jauh lebih praktis karena tinggal nempel di tengkuk leher mereka. Meski terkejut karena Vel yang tiba-tiba aja meraba-raba Familianya, dan meskipun merasa malu karena tengah berada di tempat umum, alih-alih seolah terpaksa, Makina justru merasa sebaliknya. Setelah Vel selesai ngecek Familianya, Makina terlihat sangat kecewa mengetahui tuannya hanya tertarik dengan Familia. Singkat waktu setelah cukup banyak pembahasan tentang Familia, kesimpulan yang bisa didapatkan di sini ialah meskipun Familia dapat mempermudah keseharian, tapi benda itu tak akan bisa mengubah kualitas hidup seseorang. Sebelum mereka kembali ke ruangan, tiba-tiba aja Vel mengungkapkan sesuatu yang akan sangat membuat Makina terkejut dalam seketika. 仕事をする。仕事をすると言ったのだ。ベルトール様がそのようなことをなされる必要はございません。シフトを多く入れてバイトも 2,3 増やす。マキナ。 Jelas Makina langsung menentangnya, bahkan ia sampai ingin menambah jam kerja dan shift di tempat lain supaya tuannya ini tidak kesulitan sama sekali. Namun Vel yang telah menyadari zaman yang telah berubah drastis, merasa harus sedikit berubah dan mengikuti arus yang ada, supaya si Makina tidak kesulitan seorang diri. Ya simpelnya dia cuma nggak pengen jadi beban bagi calon waifunya doang sih ya. Meski ingin mengikuti zaman, namun Vel tetap meyakinkan bahwa dirinya masih belum menyerah untuk menguasai seluruh dunia. 再び世のために尽くしてくれるな。このマキナソレージュ、命ある限り陛下にお供させていただきます。この魂に誓って。Singkat cerita, apakah Vel yang duduk seorang diri memandangi Familia portable yang diberikan oleh Makina sebelumnya? Ya, semua ini berawal dari kekhawatiran Makina yang menyebabkan tetangga sekitar mereka menyindir Vel yang dikira mau kondo karena sempat mengatakan ia masih membutuhkan duitnya Makina. Bukan tanpa alasan, ucapan itu terpaksa ia lontarkan agar Makina memperbolehkannya pergi nyari kerja. 頼りになるのはそなたの収入なのだ。私が頼り？そなたの稼ぎが必要だ。最低な男ね。もげればいいのに。 Sederhananya, Makina udah kayak mama overprotective yang anggap Vel seperti bocil umur 5 tahunan. 中に少しお金がチャージされています。お腹が空きましたらこちらからお支払いください。あと怪しい人に声をかけられたらここを数回押せばブザーが鳴りますので。
Kembali ke Vel yang masih kebingungan dengan apa dan bagaimana dia bisa melamar sebuah pekerjaan. Beberapa menit kemudian ia terlihat mencoba sebuah peruntungan. Kali aja ada orang yang mau mempekerjakannya. 仕事はないか。金がない。なので今仕事を探している。何ができるか保証はできないが何でもやるぞ。 Mendengar Vel yang berteriak secara tiba-tiba, salah seorang yang duduk di sebelahnya tadi mendekatinya dan memintanya untuk mendatangi serikat perdagangan. Namun karena membutuhkan KTP lokal, jelas Vel yang baru aja bangkit gak punya benda tersebut. Kang Ujang yang mengira Vel adalah imigran ilegal pun merasa iba dan memberikan selembar daftar riwayat hidup untuk membuat lamaran kerja di sana. Meski gak menjamin, tapi lebih baik ada ketimbang tidak sama sekali. Kang Ujang juga memberikan sebuah nasihat. Jangan sampai Vel masuk ke perusahaan yang berafiliasi dengan IHMI, apalagi di bidang konstruksinya. Karena terdapat banyak rumor gak baik di perusahaan itu. Setelah menerima kebaikan Kang Ujang, kedongoan pun dilakukan oleh Vel, si paling Raja Iblis. Ya kali nih ya, lu ngelamar kerja tapi CV lu isinya ya bisa ngancurin lini depan musuh lah, memimpin pasukan jumlah besar lah, punya pengalaman kerja ratusan tahun lamanya lah, bikin dungeon estetik, bahkan sampai pernah jadi penguasa satu negeri dan hampir menguasai dunia dalam beberapa ratus tahun. Kayaknya Vel salah tempat lamaran deh. Ini mah persyaratan minimumnya di negeri Wakanda kita nggak sih? 申し訳ございませんが、ご紹介できる仕事はありません。なぜと? Setelah mendapatkan penolakan, nampaknya Vel yang dihibur Makina di rumah. Sembari kepalanya dilus-elus olehnya, Vel menduga kekuatan OP-nya itu udah gak ada gunanya lagi di dunia pasca 500 tahun. Entah untuk menghibur atau sebatas keyakinan sebagai bawahannya, tapi Makina mencoba menghiburnya dan menyalahkan orang-orang di era ini aja yang gak tahu betapa hebatnya sosok Vel sang Raja Iblis. Vel yang masih belum menyerah menanyakan apakah Makina gak punya teman yang bisa diajak ngobrol santai. Makina mengaku punya tapi gak dianggapnya sebagai teman. Ia hanya sering main, belanja, nginep, dan makan bersama doang. Mendengar hal itu bahkan Vel yang seorang Raja Iblis aja bisa tahu bahwa apa yang disebutkan oleh Makina barusan adalah bukti mereka berdua itu berteman. Setelah mengirimkan pesan padanya, Makina ngajakin tuannya untuk menemui temannya. Oh, rupa-rupanya si cewek sableng ini adalah bestinya si Makina. Daripada teman, kedekatan mereka udah hampir seperti kakak beradik. Setelah mengenalkan diri, ternyata gadis sableng ini bernama Takahashi. Ia nggak menyangka bahwa Raja Iblis yang selalu disebutkan oleh bestinya itu adalah si Vel ini. Melihat Takahashi yang kurang sopan, Makina yang mau menegurnya pun nampak dihentikan oleh Vel karena tujuan mereka menemuinya adalah untuk ngobrol santai. Melihat kedekatan mereka, Vel yang penasaran pun nanyain awal mula pertemuan mereka berdua. Dojin? Wah, di balik wajah kalem dan kawaiinya ini, tanpa disangka-sangka Makina punya fetish Dojin Raja Iblis. Di saat Vel yang melihat familianya Takahashi, tanpa meminta izinnya ia langsung meraba-rabanya tanpa keraguan sedikit pun. Sepuasnya meraba, Vel meminta maaf karena tidak meminta izinnya terlebih dahulu. Meski bentukannya beda, tapi Vel bisa tahu fungsinya itu sama aja dengan familianya si Makina. Merasa ragu Vel bisa tahu cuma dengan meraba-raba kayak tadi, Makina pun menjelaskan tuannya itu memakai skill penglihatan kebijaksanaan yang membuatnya bisa memahami aliran sihir dari suatu objek yang disentuhnya. Selang beberapa saat, obrolan mereka akhirnya memasuki topik utamanya, yang dimana Makina ngasih tahu apakah ada pekerjaan yang cocok untuk tuannya yang tidak memiliki sebuah familia. Setelah nanyain kerjaan spesifik yang diinginkannya, Vel pun ngasih tahu ia ingin sebuah pekerjaan yang bisa membuatnya dikenali oleh banyak orang. Tanpa basa-basi, bartender di sana pun langsung nyetel TV yang tengah menayangkan Owasama. Konbanmo-san, すなわちイオである。